Ayah saya meninggal dalam keadaan kafir, Ustaz. Bisa saya doakan nggak? Nggak bisa. Udah nggak bisa. Kalau meninggal, udah nggak bisa. Doa-doa yang dari Al-Quran yang baik, kalau sudah meninggal bisa dikirimkan kalau yang kita tuju itu seorang yang beriman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Jadi kawan-kawan, di video ini kita akan membahas beberapa waktu yang lalu banyak video yang beredar di media sosial atau di berita-berita nasional seorang tokoh ya ataupun yang kemarin sempat menjadi Presiden Republik Indonesia atau mantan presiden, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, melakukan kunjungan. Kunjungan ini tidak lain dan tidak bukan yaitu datang ke tempat meninggalnya Paus. Jadi Pak Jokowi ini katanya adalah utusan Prabowo. Namun ada hal yang menarik yang perlu kita bahas dari kunjungan Pak Jokowi ini. Ya, salah satunya adalah terlihat di sebuah video Pak Jokowi ini melakukan seperti ritual berdoa di depan peti Paus. Nah, bagaimana hukum Islam terkait dengan hal tersebut? Boleh atau tidak? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita simak dulu video berikut. Ya, sampai sini kita melihat kan apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah berdoa atau mendoakan Paus atau di depan peti Paus yang sudah meninggal. Nah, dalam Islam ini boleh atau tidak? Oke, ini adalah sebuah dilema ataupun banyak perdebatan yang membahas tentang ini. Sesungguhnya Islam itu kalau untuk doa-doa khusus terhadap non-muslim yang sudah meninggal itu tidak boleh. Memang agama Islam itu mengajarkan toleransi, baik itu toleransi terhadap sesama umat beragama muslim maupun non-muslim. Namun apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sebenarnya ini adalah toleransi yang menurut saya kebablasan, karena tidak ada, kita di agama Islam itu tidak boleh mendoakan orang yang sudah meninggal khususnya non-muslim. Lalu bagaimana sikap kita seharusnya terhadap orang non-muslim yang sudah meninggal? Misal di tetangga kita ada yang meninggal tapi dia non-muslim. Sikap kita ya cukup datang, beri penghormatan aja, ataupun ya nimbrung aja gitu kan. Gak usah didoakan, gak usah dibacakan tahlil, Al-Fatihah dan lain-lain. Ayah saya meninggal dalam keadaan kafir, Ustaz. Bisa saya doakan nggak? Nggak bisa. Udah nggak bisa. Kalau meninggal, udah nggak bisa. Memang begitu hukumnya. Sering ada yang tanya gitu. Saya Katolik, Ustaz. Kemudian saya sekarang masuk Islam. Ayah saya sudah meninggal. Saya doakan boleh nggak? Nggak bisa memang. Kalau sudah meninggal. Allah bilang, kalau meninggal dalam keadaan kafir, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan pada mereka. Biar kita mohon ampun 1 juta kali, nggak bisa. Selama hidup, ya doakan supaya dapat hidayah. Kita berbakti segala macam. Tapi kalau sudah mati, nggak bisa. Makanya ini dijadikan sebagai sebuah prinsip. Selama masih ada kerabat kita belum masuk Islam, doakan, usahakan sampai dakwah padanya. Tidak usah pikirkan bagaimana dia menerimanya. Tugas kita menyampaikan. Ma'alaika indal balagh. Kenapa nggak masuk Islam? Apakah saya boleh mengirim doa Al-Fatihah untuk bapak saya yang berbeda agama dengan saya? Bu, mohon dimaafkan saya bahwa doa-doa yang dari Al-Quran yang baik, kalau sudah meninggal bisa dikirimkan kalau yang kita tuju itu seorang yang beriman. Kalau dia tidak beriman, kita berharaplah kepada Allah yang baik-baik saja, ya. Tapi kalau doa-doa khusus itu tujuannya kepada yang beriman. Apakah itu kemudian mengurangi kebaikan sebagai seorang anak? Tidak.
Karena baik saya pun ya Bu, saya, ayah saya, ibu saya, kalau sudah ke akhirat kita dihisab masing-masing. Saya ulangi, kita dihisab apa? Masing-masing. Ketika anak Nabi Nuh alaihissalam kemudian tidak mau ikut bapaknya, beliau berdoa, ya Allah innahu min ahli, dia itu keluargaku. Allah jawab langsung, ya, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Yang dikerjakan itu tidak soleh, nanti dihisabnya masing-masing. Maka dari itu bermohon saja kebaikan-kebaikan, seperti Nabi pun pernah memohon untuk, ya, Abu Talib misalnya, itu kan pernah bermohon untuk siapa lagi? Ya, Nabi Ibrahim pernah bermohon baik untuk ayahnya, walaupun diluruskan kalau sudah meninggal beda keyakinan, maka doa-doa yang biasa bagi orang Islam itu tidak digunakan bagi yang belum beriman. Tugas ibu sekarang yakin sama Allah, tingkatkan saja amal soleh, jaga istiqomah keislamannya sampai meninggal. Semoga Allah memberikan kebaikan dan kemuliaan untuk semuanya, ya. Ada orang nonis meninggal dunia, lalu apa hukum kita seorang muslim mendoakan nonis tersebut dengan doa semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisi Tuhannya? Haram kita mendoakan untuk orang non muslim yang meninggal, sama ada itu kerabat sendiri ataupun orang luar, sama ada tokoh agama mereka ataupun orang awamnya. Kita tak boleh mendoakan semoga dia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhannya, atau semoga dia mendapat yang bagus di alam baka, atau macam-macam, atau yang. Nah, kawan-kawan, jadi sudah jelas ya bahwasanya mendoakan non muslim yang sudah meninggal itu tidak boleh. Lalu apa hal yang harus kita lakukan? Ya cukup beri penghormatan saja, beri salam hormat ya, bahwasanya orang muslim itu menghargai mereka. Apalagi ini adalah utusan Pak Prabowo, yaitu Pak Joko Widodo terhadap paus tadi yang sudah meninggal. Jadi beri aja penghormatan secara umum, beri penghormatan ataupun salam hormat lah ya. Jadi hati-hati terhadap toleransi, jangan sampai kebablasan. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.